Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika kita sudah terlanjur memberikan data kita, teman-teman. Hai semua, kembali lagi di channel Alan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, lanjutan dari akun prakerja palsu atau platform prakerja palsu untuk mendaftar program kartu prakerja, teman-teman, yaitu prakerja.vip. Jadi sudah dipastikan palsu, teman-teman. Ini juga ditegaskan lagi oleh pihak prakerja di Instagramnya. Jadi hanya ada satu website resmi untuk prakerja, yaitu prakerja.go.id, dan juga hanya ada satu nomor telepon resmi, yaitu nomor yang baru, teman-teman, di 08 sekian ini saya tunjukkan ya. Hanya itu, dan juga di Instagramnya prakerja, that's it. Jadi selain itu udah pasti itu bukanlah akun atau platform ataupun website resmi dari program kartu prakerja, teman-teman. Dan banyak yang nanya, Kak, kalau sudah terlanjur gimana? Kak, saya sudah terlanjur nih ngisi datanya, itu ada yang bisa dilakuin nggak untuk membatalkan atau mungkin menghapusnya? Jawabannya nggak bisa, teman-teman, karena sudah disubmit dan mereka sudah terima data kita. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika kita sudah terlanjur memberikan data kita, teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe karena akan banyak banget info terupdate seputar prakerja, bantuan pemerintah, aplikasi penghasil uang, dan juga tips dan trik untuk menjadi YouTuber pemula, teman-teman. Pastikan stay tune, karena nggak akan ruginya sama sekali. Oke, teman-teman? Nah, ini saya ambil dari teman informasi yang dari cermati.com. Di sini dibahas juga mengenai awas pencurian data, begini cara lapor dan cara menghindarinya, teman. Jadi ini juga tips dan trik buat teman semua, tidak hanya untuk platform di prakerja yang palsu, tapi juga untuk banyak platform palsu, mungkin di kita salah klik, malware, atau di email, teman-teman. Semoga bisa membantu dan juga bisa sedikit membuat teman lebih tenang, ya. Kita langsung screen record di sini, teman-teman. Oke, ini dia, ya. Jadi di mana zaman sekarang serba online, semua serba mudah dan cepat. Ingin membeli barang yang ada di luar negeri dengan cukup belanja via online. Praktis, tinggal buka aplikasi belanja e-commerce, daftar, lalu isi data diri lengkap seperti nama, alamat email, nomor ponsel, dan selesai. Dalam hitungan menit, Anda sudah bisa langsung belanja barang yang diinginkan. Soal pembayaran semua sudah ya, segala macam. Nah, berikutnya adalah, hal yang penting adalah, hanya saja, di balik semua kemudahan bertransaksi dan berbelanja online saat ini, ada juga hal yang perlu diwaspadai, yaitu pencurian data pribadi, teman-teman. Sebetulnya, mendengar hal ini saja bikin ngeri, tapi Anda tak perlu khawatir, sebab ada cara praktis yang bisa dilakukan agar Anda tidak menjadi korban para penjahat cyber atau hacker, teman-teman. Sebisa mungkin Anda harus bisa menjaga kerahasiaan data pribadi yang dengan baik ketika beraktivitas online. Bisa dibilang hal ini tidak mudah dilakukan bagi pengguna internet aktif di mana Anda banyak aktivitas yang dilakukan. Misalnya berselancar informasi, sosial media, menonton streaming video, dengan berderet link, tautan iklan, hingga mengunduh gambar video menggunakan sumber ilegal, teman-teman. Alhasil, tanpa disadari ada banyak ancaman virus malware yang bisa menyerang ketika Anda mencuri data-data pribadi yang tersimpan di ponsel pintar atau smartphone Anda. Lalu bagaimana solusi dan apa yang termasuk dalam data pribadi yang wajib dijaga? Oke, mungkin ini saya akan singkat, mungkin terlalu panjang kalau untuk ini. Jadi itu ada seperti password, kemudian PIN ATM, kode verifikasi, kode OTP, kemudian juga nomor kartu kredit kita, teman-teman, dan juga KTP. Itu pasti itu sangat penting banget dan krusial. Foto KTP kita dan juga nomor KTP kita, kemudian juga tanggal lahir, segala macam, teman-teman. Serta data informasi pribadi lainnya seperti alamat rumah, nama ibu kandung, tanggal lahir, tanggal expired, kartu kredit, dan juga paspor. Kenapa itu penting, teman-teman? Karena mereka bisa saja menelpon, mengatasnamakan mungkin program prakerja, lalu dia menyatakan apakah benar nama Anda ini, nick Anda ini, nomor telepon Anda ini, kemudian tempat tanggal lahir Anda ini. Jadinya Anda merasa yakin, oh, kok dia tahu sumber data kita ya? Jadi kita percaya, dan akhirnya dari sanalah mereka mencari peluang kesempatan untuk menguras atau merugikan kita, teman-teman. Mungkin dia bisa bilang,
Pak, untuk kartu prakerja mungkin diblokir, jadi kalau mau aktifkan kalian bisa buka link ini, atau kalian bisa bantu kirimkan uang ke sini segala macam. Nah, itu sudah ada tanda itu yang tidak baik teman-teman. Jadi buat teman-teman, itulah kenapa mereka penting dan perlu mereka meminta data kalian teman-teman. Jadi dari sanalah kalau memang oknum yang tidak jawab, itu ada kesempatan buat mereka untuk menguras kita dan juga mengancam mungkin untuk menyebarkan data kita kalau kita tidak memberikan atau mentransfer sejumlah uang teman-teman. Jadi sangat diwaspadai dan harus kalian sangat hati-hati teman-teman dalam memberikan data, terutama di website atau platform yang tidak resmi dan juga belum tentu kebenarannya teman-teman, legalitasnya. Oke, ini ya kalian bisa baca dan juga saya akan berikan linknya di bawah teman-teman kalau mau baca lengkap. Saya akan singkat di sini karena ini fokus buat teman-teman yang sudah terlanjur untuk memberikan data teman-teman ya. Ini hindari menyimpan data segala macam, tidak unggah share postingan. Jadi buat teman-teman yang terima itu di grup, please jangan di-share lagi ke teman yang lain. Kalian cukup bilang itu adalah akun tidak benar, website tidak benar, jadi jangan dihiraukan teman-teman. Nah, berikutnya ini juga nih. Hati-hati dengan telepon dari nomor tak Anda kenal maupun informasi via email dan SMS berhadiah. Waspadalah, sebab modus penipuan lawas ini cukup marak. Ada baiknya Anda tak mau mudah tergoda dan iming-iming hadiah besar yang tidak jelas. Pastikan double check alamat email yang Anda terima. Ingat, banyak modus penipuan pencurian data phishing berasal dari email. Jadi, karena mereka sudah punya data kalian, mereka akan lebih pede untuk meng-email, menghubungi, ataupun meng-SMS kalian, teman-teman. Jadi, dia akan menunjukkan, selamat atas nama misalnya siapa, Agus Aryawan, alamat sekian, nomor telepon sekian, ini benar sekian, kamu telah menang. Kita akan, oh, kok dia tahu data kita ya? Jadi kita berpikir, ini benar nggak sih? Karena dia kok bisa tahu data kita? Di sanalah kita harus curiga, teman-teman. Tapi kalau nomornya nggak nomor resmi, dan itu nomor-nomor yang tidak bertanggung jawab. Jadi buat teman-teman nanti nih, misalnya kalian sudah terlanjur untuk mengisi data itu tadi di prakerja.vip, dan jika besoknya atau mungkin nanti ada SMS atau email ataupun telepon ke nomor kalian, mengatasnamakan mungkin bukan hanya prakerja, tapi juga mungkin aplikasi lain, e-wallet lain, dan meminta data kalian lagi, lalu untuk minta kalian mengirimkan sejumlah uang, jangan dipercaya sama sekali. Kalau perlu jangan direspon sama sekali, kita tinggal biarin aja. Kalau sampai mereka kirim link, jangan juga diklik link tersebut. Takutnya itu akan memphishing data kalian yang ada di handphone kalian. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur, sekarang kalian harus waspada, jangan sampai kalian tertipu lagi, atau kalian mengklik link-link yang mungkin bisa memphishing atau rekam data kalian yang ada di handphone kalian, teman. Karena gampang banget kalau udah salah klik malware, dia bisa menyedot dan menyimpan data kita, kemudian dia bisa mengakses data kita, yaitu Facebook kita, Instagram kita, bahkan di mobile banking kita, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur, waspadalah dari sekarang, karena kita nggak tahu apa niatnya nanti ke depannya. Mungkin nggak besok, nggak hari ini, mungkin dalam seminggu, atau mungkin dalam sebulan, teman-teman. Itu yang harus kalian waspadai. Kemudian hindari menginstal APK yang tidak resmi segala macam. Kemudian jangan lupa logout kalau sudah menggunakan. Kemudian kalau untuk melapor teman-teman, kita mungkin hanya bisa menghubungi pihak ya teman-teman, kayak cyber kepolisian ya, melaporkan bahwa ada aplikasi atau ada platform yang tidak resmi, yaitu prakerja.vip, agar mereka bisa tindak lanjuti dan mereka bisa ambil tindakan, teman-teman. Tapi ini mungkin juga agak ribet karena kita perlu diminta data segala macam, dan biasanya itu juga berkaitan dengan uang, teman-teman. Kalau hanya data, tetap akan diproses. Mungkin kalau jumlahnya sudah banyak yang melapor, baru mereka akan proses, teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau memang kalian merasa ini penting banget data kalian bisa melapor ke pihak cyber, pihak berwajib kepolisian, teman-teman, untuk ini. Tapi juga bukti-bukti dan juga segala macamnya. Kalau kalian mau, kalian bisa untuk mendaftarkan atau melaporkannya, teman-teman. Lalu buat teman-teman yang belum sama sekali mengisi, jangan pernah mengisi atau mencoba untuk mengisi, teman-teman. Please, jangan. Itu sebenarnya kalian main api, kita nggak tahu nanti dampaknya seperti apa. Dan juga buat berikutnya adalah selalu waspada saat online, teman-teman. Jadi karena mungkin saja saat kita tidak sadar ada SMS atau ada email, kita buka, nyata itu akan menjadi jembatan buat mereka mengambil data-data kita yang di handphone kita. Jadi buat teman-teman, intinya waspada. Dan selain itu pun yang sudah masuk dan sudah sempat mengisi datanya, lebih waspada lagi karena kita nggak tahu nanti seperti apa mereka. Oke teman-teman, jadi dulu sih, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa waspada nanti ke depannya, kita nggak bisa membatalkan atau menghapus data yang sudah kita kirimkan, teman-teman. Jadi tolong juga bantu remind ke yang lain yang mungkin belum tahu, agar mereka lebih aware dan tidak melakukan hal sama seperti yang kita lakukan. Oke teman-teman, jadi thank you banget. Kalau salah kata, saya mohon maaf, dan
Pastikan kita bertemu lagi di next video dengan cara tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan juga like video ini. Oke teman-teman, dadah dan sampai jumpa.